Aneh, bising, gemerlap namun kotor, perasaan gak aman. Saya rasa cocok serangkaian kata tadi mewakili perasaan saya sewaktu berada di ibu kota. Ya, lagi-lagi pesona ibu kota dengan kemilau peluangnya yang menawarkan harapan bagi para perantau dengan segudang mimpinya. Selalu menarik para perantau yang melempar dadu, tak terkecuali saya. Paragraf tadi menjadi gambaran beberapa waktu lalu di hidup saya. Bro, lu kalau di sini nggak usah canggung-canggung. Seenggaknya lu ada kurang apa-apa, bilang aja, kata sahabat karib saya yang saya kenal lebih dari 14 tahun, waktu yang cukup lama jika dihitung hari. Saya bersyukur banyak kejadian-kejadian di hidup saya yang berpengaruh besar dalam cara menyikapi hidup, membimbing pada bagaimana menilai suatu kondisi dengan cara terbaik. Yang paling membekas dalam benak pada pengalaman tadi adalah bagaimana kota yang begitu anggunnya memaksa manusianya untuk berubah secara dramatis. Just info ya, buat yang mau hijrah ke kota, kamu tepat kalau kamu lagi muter video ini. Hijrah ke kota. Kalau nggak pinter-pinter kelola lingkungan, keuangan, pergaulan, jangan pernah berpikir terlalu menyederhanakan situasi dengan mengandalkan peluang yang akan didapat hanya dari sebuah patokan gaji yang UMR. Enggak, nyatanya dengan kondisi seadanya patokan UMR Jakarta sesuai dengan tingkat kelulusan dan posisi yang akan diduduki, di compare biaya hidup emang pas-pasan. Tapi nggak jaminan deh kalau di compare sama biaya gengsi. Lu hidup di kota, lu mau makan batu kalau lu gengsi. Kalimat yang simpel, namun dalam penerapannya membuahkan tingkat kesulitan yang berbeda-beda di masing-masing kepala. Ketertarikan saya datang lagi untuk kesekian kalinya ke kota, tak lain adalah karena keseksian kota yang menawarkan sejuta harapannya. Cerita dari cerita, pengakuan dari pengakuan mereka yang kita anggap berhasil secara finansial adalah rangsangan yang ampuh. Ya, mirip-mirip Viagra di iklan sosmed dengan artis yang pamer toket. Mungkin saya satu dari sekian juta jiwa manusia yang kurang beruntung dalam lemparan dadu di ibu kota. Alih-alih bisa mencapai mimpi yang dibawa, justru kemerosotan yang diterima. Well, nggak begitu buruk. Ya, inilah hidup. Dari situ saya mendapat poin penting kehidupan. Ternyata, apa yang dunia ini terlihat tawarkan semata-mata cuma jadi pemanis dalam tiap meja obrolan. Berangkat pagi buta dengan harus menghirup knalpot dan menahan emosi dalam kemacetan. Senyum yang cuma nyampe tanggal 9, bingung akhir bulan, harus pilih makan si padang atau kurang bayar kosan, atau pilih ambil sampingan, jadi tukang ojek atau selalu cari utangan. Gua kerja apa dikerjain. Aneh, berkaca dari semua teman, kenalan yang survive di kerasnya perantauan, hampir 9 dari 10 responden semua memiliki kesamaan jawaban, dan apa yang timbul di otak saya hanya pertanyaan, apa yang sebenarnya mereka cari? Duit. Ya jelaslah, itu sih bukan jawaban, karena di umur saya atau Anda yang ada di angka 20-an ke atas harusnya punya alasan lebih dari sekedar itu. Tapi nyatanya para responden yang saya tanya memberikan jawaban yang hampir sama persis. Ya, mereka nggak punya tujuan karena terlanjur berenang, menyelam, dan dibuai dalam arus. Jawaban rata-rata dari mereka cukup simpel, kerja, dapat gaji, bayar cicilan ini itu, ada lebihan dikit foya-foya, beli makan enak, baju baru, atau party. Ya meskipun masih ada yang menyisihkan buat nabung, itu pun biasanya dengan motivasi buat merit. Mereka sudah terbuai dengan pesona kota, cuma hidup untuk hidup, atau sebagian lagi hidup yang sama seperti mereka yang lain. Artinya hidup seperti apa kata mereka. Dan hanya satu responden yang menjawab pertanyaan apa yang dicari dengan jawaban, kerja, hidup di ibu kota, jauh dari keluarga. Karena dari muda, aku main ini mas. Aku udah tekuni ini dari muda. Jawaban dari kerabat saya ini membuat saya mengurutkan dahi. Karena saya tahu dia bukan kerja, dia punya usaha. Ya meskipun usaha kecil-kecilan, yang dengan mobilitas tinggi di tiap minggunya, punya banyak waktu luang untuk sekedar bertemu istri dan mengajak anaknya jalan-jalan. Ya, saya tahu betul. Lah, usaha sendiri kok dibilang kerja bos? Lagian kalau udah posisi punya usaha kayak begitu mah udah enak, udah asik lah. Timpal saya sembari nyeruput kopi hitam yang dari tadi menemani selama kurang lebih 20 menit. Kata siapa udah enak? Jawabnya sambil ketawa kecil. Ya alhamdulillah kalau dipandang begitu sih. Dibilang asik, aku setuju mas. Makanya saya bisa 15 tahun bertahan di bidang ini. Ya karena asik. Kalau secara manajemen, ya saya masih kerja mas. Atau tiap bulan ada perhitungan.
buat biaya gaji saya di buku anggaran, karena tempat saya juga masih sewa kok, bukan punya pribadi. Terus mas gimana mas, kerjaan aman, lancar? Duh, pressingnya gila bro, target nambah-nambah mulu. Tahu deh ntar akhir bulan juga kayaknya aku resign. Jawaban saya membuat karir saya dengan muka serius sambil menghembuskan asap di mulutnya berucap, mending pikir-pikir mateng deh. Kalau mas mau resign mas, ditarik lagi deh mas. Obsesi dan motivasi mas dari awal berangkat ke sini, masa mau nyerah gitu aja? Kalau emang niat awal cari modal, bandingin lagi sama potensi, peluang, dan kemungkinan lain. Lihat dari segi manfaat juga, apa kebutuhan hidup dan biaya penunjang lain bisa tercover. Yang pasti kalau aku ngomongin modal yang dicari di sini, mas udah tau lah, bukan cuma uang yang terkumpul, tapi juga berapa besar potensi buat kembang diri, juga termasuk potensi buat mengembangkan jalan usaha, entah kuat atau enggaknya koneksi yang bisa terjalin untuk support jalan usaha mas. Karena saya yakin buat pribadi kayak mas, ngejar posisi di kantor bukan prioritas buat mas. Jawabnya panjang dan berbobot sekaligus menasehati saya. Dari obrolan tersebut memberi kesan yang mendalam buat saya. Di video ini, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau memberi penekanan pada teman-teman sekalian ya. Video ini dikhususkan sebagai pengingat untuk saya tentang bagaimana keputusan yang saya ambil di waktu lalu adalah hasil dari pemikiran yang tergesa-gesa. Ya, Bambang, karib saya yang mengingatkan saya tadi. Akhirnya malah menambah kuat keputusan saya resign saat itu. Dari Bambang, saya belajar untuk jadi diri sendiri, menekuni apa yang kita sukai, hal yang paling kita sukai, sehingga membuat kita lupa akan hal lain. Belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, semata bukan cuma tentang finansial, materi, atau jabatan. Lebih dalam dari itu adalah mensyukuri atas kesempatan, waktu yang diberikan di tiap nafas yang kita hirup, agar tetap membumi dan belajar lalu berproses. Bilang dari 10 responden yang saya tanyakan, menjadi contoh bagaimana uang dapat memberi sihir dan menghemat waktu berharga mereka. Bambang lebih kaya dari Budi yang menjadi PM dari sebuah perusahaan BUMN ternama. Bambang jauh banyak memiliki waktu untuk keluarga, kerabat, dan orang-orang yang dia cintai. Bambang juga lebih tinggi jabatannya dari Andi yang memiliki ratusan anak buah di pabrik garment, karena Bambang punya usaha sendiri. Memang benar, hanya diperlukan uang, tapi tetap uang tidak bisa mengulang waktu dan kehidupan. Banyak dari kita hidup tanpa tujuan yang jelas tentang apa yang kita cari, apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tentu terlalu banyak orang-orang yang lebih memilih hidup dengan sederet cicilan di tiap bulan, hanya sekedar menuruti hasrat akan keinginan yang tidak dibutuhkan. Karena yang lain melakukan, kenapa kita juga nggak ambil tindakan? Atau diperdaya iming-iming kemudahan yang justru menjerat kita di dalam lingkaran pinjaman. Kita lagi ada promo kak, bebas biaya. Dan minggu depan juga bakal ada launching produk baru lagi. Menjadi bukan diri kita sendiri dan lebih memilih untuk menjadi apa yang menurut orang lain pantas dan layak sebagai standarisasi hidup sosial. Bahkan tak sedikit dari kita terjebak oleh pikiran dan ketakutan dalam diri. Lebih banyak alasan memilih bertahan, bukan pada nilai dan pandangan ke depan, tapi bertahan karena telah menjadi rutinitas dan pilihan dari pemikiran yang menyangka terbatasnya peluang. Kesimpulannya adalah waktu menjadi anugerah yang berharga, melebihi nilai dari uang. Rasa syukur kita akan segala hal yang kita peroleh dan miliki bisa jadi adalah doa dari keinginan sebagian orang, dan hidup bukan tetangga, mereka, atau pemikiran-pemikiran orang lain yang menentukan. Standar kebahagiaan kita ditentukan oleh seberapa besar rasa syukur kita. Sekian, sampai jumpa.